Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita bertemu kembali di dalam kajian ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pada kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ada ayat yang sering kita baca minimal 5 kali dalam satu hari satu malam. Maksimalnya tidak tahu berapa kali. Ayat apa itu? Itu surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihi gairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, ini saya kira kita sudah hafal di luar kepala. Dan bahkan ayat ini sudah banyak para ustaz, para ulama yang menerjemahkan, bahkan sudah menjelaskan. Ini jelas sekali. Namun bapak-bapak, para jamaah, saya sendiri ini baru beberapa minggu yang lalu, saya mencoba bagaimana ya caranya agar kita benar-benar berada di sisi Allah. Kenapa dikatakan? Karena yang dimaksud dengan nikmat di sini, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu sebenarnya itu ada 4 golongan. Yang pertama golongan para nabi, yang kedua golongan para siddiqin, yang ketiga golongan para mujahidin, mati syahid, dan golongan orang-orang yang saleh. Selama ini saya sudah termasuk di dalamnya ya? Masih jauh. Inilah sampai saya cari terus. Al-Quran saya lihat di mana kira-kira. Nah, setelah itu saya ketemukan bapak-bapak sekalian. Bagaimana caranya agar kita. Dan inilah yang perlu sekali. Agar kita sebelum mati. Kita bisa ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia berada di pada surat An-Nisa ayat 66. Artinya saja ya. Artinya saja. Surat An-Nisa 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu, atau keluarlah dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, ini saya lanjutkan dengan ayat 67. An-Nisa 67. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Saya lanjutkan dengan ayat 68. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Terus saya lanjutkan dengan ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Yaitu para nabi, para siddiqin, para orang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman
sebaik-baiknya. Jadi saya akan jelaskan dengan baik di sini, Pak. Jadi ini memang baru 1 minggu yang lalu setelah saya buka Al-Quran. Oh, rupanya di sini nih. Inilah kita harus kejar, Yaitu, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini bapak-bapak sekalian, para jamaah, ini berada di dalam lingkungan kata-kata perumpamaan. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 26. Yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quranul Karim itu banyak terjadi kata-kata perumpamaan. Yang kita baca langsung diadukan bahwa itulah artinya. Pada itu banyak kata simbolik, banyak kata perumpamaan. Termasuk ini, bunuhlah dirimu. Banyak orang bunuhlah, termasuk saya juga dulu. Seram sekali belajar agama ya. Masa kita disuruh bunuh? Padahal ini kata-kata. Maksudnya ini ada hubungannya dengan surat Al-Qiyamah ayat 40. Allah bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini hubungannya dengan ini Bapak sekalian. Jadi maksudnya bunuhlah dirimu. Yang dibunuh itu bukan diri kita, bukan kita. Tetapi yang dibunuh apa? Kesadaran kita yang mati. Rohani kita yang mati. Jiwa kita yang mati. Jauh dari Allah. Suka berbuat maksiat. Tidak sholat. Suka tersinggung. Suka marah. Suka nipu. Apalagi? Suka mencuri. Korupsi. Itu dibunuh. Itu namanya kiamat. Kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Qiyamah. Ayat 40. Setelah kita bunuh, setelah kiamat. Baru kita bangkit. Jadi setelah kita bunuh. Makanya itu di sini bapak-bapak sekalian. Nabi Musa pada saat pencarian Tuhan. Dia berjalan dengan keluarganya. Dia melihat api. Dia berjalan menuju api. Kemudian mengatakan keluarganya, keluargaku, kau tinggal sejenak di sini. Saya akan menuju ke api itu. Mungkin ada petunjuk. Setelah berjalan, api itu ngomong. Allah yang ngomong. Musa, aku ini Tuhanmu. Sembahlah aku. Sembahlah aku. Kemudian yang kedua, Musa, wilayah ini, daerah ini adalah daerah yang suci. Lepaskanlah terompahmu. Ini arti hubungannya. Maksudnya, karena Musa ini mau berjalan spiritual, pencarian Tuhan. Sebelum pencarian Tuhan, letakkan dulu semua yang melekat pada dirinya. Apa yang melekat itu? Ego jahat, pikiran gelap, suka tersinggung, suka marah. Ini lepaskan dulu hawa nafsumu. Baru kau berjalan kemari. Ini maksudnya. Jadi ini ada hubungannya. Dan hubungannya dengan surat Al-Qiyamah 40 yaitu kiamat. Setelah kiamat, jadi kiamat itu dua bapak-bapak sekalian. Kiamat pada saat kita meninggal dunia. Kiamat pada saat kita hidup, masih bernapas. Dan kita nyatakan kiamat. Waktu bunuhlah dirimu. Itulah. Setelah kita bunuh diri, baru bangkit. Menuju Tuhan. Ini maksudnya bapak-bapak. Jadi saya ulangi lagi.
Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil. Itulah kenyataan sekarang. Siapa yang bagi sebagian kecil? Itulah para orang saleh yang mengikuti perjalanan Rasulullah. Ya. Dan sesungguhnya kalau dan ini 67 dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Jadi sama dengan ini Bapak sekali di surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Nah, ini ayat 6 dan pasti kami tunjuki mereka jalan yang lurus. Ini maksudnya. Jadi ini hubungannya dengan ayat ke-6 Al-Fatihah. Kemudian dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para yang orang mati syahid, para orang saleh. Jadi ini pas antara ayat 6 dengan ayat 7, inilah jalan keluarnya. Jadi maksudnya bagaimana di sini Bapak sekalian? Maksudnya, yuk mulai dari sekarang, mumpung kita masih ada waktu, kita bertobat. Yaitu bertobat kepada Allah, yaitu bunuh diri kita, baru kita bangkit, berjalan menuju Tuhan. Dan ini kalau ini kita adakan, kita lakukan, insya Allah kita akan selamat. Kita pasti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 1 minggu saya catat-catat karena saya memang kalau ada ayat-ayat yang penting saya catat masuk Bapak-bapak sekalian. Ya, ada mau ditanyakan, insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan bertanya, hanya menguatkan saja. Jadi di sini ada kata anik tulu anfusikum. Qatala itu dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Bisa bermakna membunuh, bisa bermakna melawan, bisa juga bermakna menghadapi, ya, bisa juga bermakna menundukkan. Jadi qatala tidak selamanya berarti membunuh. Jadi di sini qatala ini bukan berarti secara katakan tadi secara makna letterlet bahwa dibunuh, tidak, tapi lawan, hadapi, tundukkan. Anfusikum itu ini dari kata nafsun. Nafsun juga memiliki banyak makna. Bisa berarti diri, bisa berarti hasrat keinginan. Ya, itu diri, nafsun. Dikatakan kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan mati. Nah, itu. Mati itu bukan berarti tidak berlangsung tapi pindah. Nah, jadi di sini maksudnya itu tundukkan nafsu amarahmu. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi bukan berarti bunuh dirimu, tidak. Tundukkan nafsu amarahmu. Karena nafsu itu ada beberapa ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu ammalah, nafsu yang bolak-balik, ada nafsu mutmainnah. Jadi kalau kita tundukkan nafsu amarah, maka yang muncullah nafsu mutmainnah. Nah, jadi ini maknanya itu tundukkan nafsu amarahmu. Itu akan mendapat jalan yang lurus sesuai dengan Al-Fatihah tadi. Begitu juga pun ada ayat dalam Al-Quran umatnya Musa disuruh bunuh diri. Itu artinya menundukkan diri, menundukkan ego-ego duniawi, hasad duniawi. Jadi itu maksudnya itu. Jadi yaqtul anfusakum artinya tundukkan dirimu. Karena kata la itu memang beberapa makna. Tidak harus membutuhkan, bisa menghadapi atau menundukkan. Itu saya kira saya hanya memperjelas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi ini sangat menarik sekali karena materinya setiap kita sholat kita baca. Nah, cuma sering kali ketika kita baca kita tidak paham maknanya karena ada gangguan syaitan yang datang begitu. Ya. Walaupun kita semua sudah mengerti maknanya, ihdinas siratal mustaqim,
tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya. Siapa itu? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu tadi sudah jelaskan. Lalu yang manakah itu jalannya orang diberi nikmat? Ya, kita semua tahu bagaimana itu yang nikmat sebenarnya. Di dunia ini saja kita sudah paham, oh ini nikmat, ini tidak nikmat. Kita bisa membedakannya karena kita punya rasa, ya. Allah menitipkan rasa sama kita melalui hati kita sehingga kita bisa menentukan, oh ini nikmat, ini tidak nikmat. Ini baik, ini tidak baik. Ini jalan lurus, ini jalan bengkok. Ya kan? Nah, setiap saat kita minta jalan lurus. Namun seringkali dalam keseharian kita, biasa juga kita melenceng keluar dari itu. Justru jalan bengkok yang kita lalui karena dari kita. Tapi sesungguhnya inti dari jalan lurus itu adalah Allah mengatakan, sembahlah aku. Itulah jalan yang lurus. Wa ani buduni hadza siratul mustaqim. Itu jalan lurus itu, ya. Nah, makanya setiap saat kita sholat kita minta jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita ini sebagai hamba tidak mempunyai kekuatan untuk menuju ke sana. Oleh karena itu kita minta sama Allah agar supaya ditunjukkan jalan itu. Ya. Tapi Allah mengatakan, loh, saya sudah bukakan kamu semua rahasianya di Al-Quran. Tinggal kamu baca, kamu patuh sama Al-Quran. Nah, jadi itulah pentingnya bahwa jalan lurus itu adalah orang yang taat pada perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangannya, itu jalan lurus ya. Sayang sekali terlalu luas tadi bahasannya, ya. Saya ingin sebenarnya lebih detail lagi. Yang mana sebenarnya itu jalan lurus. Ya. Tapi bagus juga karena ini bisa dilakukan ayat menjelaskan ayat. Ya. Ada baiknya juga. Cuma sebagai satu kajian, bagusnya itu meruncing ini begini. Lebih in-depth, ya, mendalam. Begitu anunya. Sehingga setiap kita bisa bicara sesuai dengan apa yang kita alami. Kita mengetahuinya. Nah, dan apa jalan lurus itu banyak sekali, luas sekali pengertiannya. Mengajak orang pergi ke masjid salat berjamaah juga jalan lurus itu. Artinya jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala. Ya itu kan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia punya banyak keterbatasan. Ya. Karena gangguan-gangguan setan itu. Kita selalu berangkat ke masjid tapi gangguan setan ada. Jangan dulu. Ada ini yang penting, ada yang penting itu. Nah, itulah. Jadi saya setuju dengan Pak Nur tadi, bukan berarti bunuh dirimu. Maksudnya kendalikan emosimu dan bagaimana kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Nah, itu. Jadi membunuh hawa nafsu itu yang pokok. Bagaimana caranya kita lakukan. Jadi tidak ada pertanyaan, hanya ya sekedar berbagi saja. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi kepingin jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya para nabi. Syuhada, siddiqin, dan orang-orang yang soleh. Jalannya para nabi itu apa? Jalannya para nabi itu apa? Ya. Jalannya para nabi itu dia mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada dia. Ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan itu sudah disampaikan dalam surat wal asri sebenarnya, ya. Wal asri. Ya, kita beriman, kita beramal soleh, kita saling ingat mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi, dan kita saling mengingatkan juga dalam kesabaran. Itu yang lengkapnya sebenarnya. Itu yang lengkapnya sebenarnya. Sebab kalau hanya beriman dan beramal soleh, baru untuk kita. Terus untuk orang lain apa? Kita ingatkan pada apa? Kita ingatkan pada kebaikan, ya. Kita ajak dan juga pada kesabaran. Itu jalannya para nabi. Jalannya umatnya hanya itu, iman dan amal soleh. Tapi kita ini masalahnya umatnya nabi, umat nubuah. Khairun umat terbaik. Ya, umat terbaik kalau kita menjalankan itu tugas nabi. Kalau kita menjalankan tugas nabi, maka kita bergabung dengan 124.000 nabi, 313 rasul,
untuk membawa nur, cahaya. Cahaya apa? Untuk mencegah orang ini dari kegelapan. Ya, itu sebenarnya. Itu jalannya orang-orang yang soleh. Para nabi begitu. Para siddiqin juga begitu. Para syuhada juga begitu. Apa yang dibikin para syuhada? Tuh, kurus jihad fisabilillah, mengaji orang takwa. Begitu juga jalannya orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mau selamat sebenarnya, kita harus mengambil keempat itu jalan. Ya, kita beriman, amal soleh, kita mengajak juga orang. Ya, kemudian kita harus sabar. Supaya apa? Supaya kita ini sama dengan ini keempat orang ini. Tidak bisa hanya setengah, tidak bisa. Kalau hanya setengah kita rugi. Kalau hanya iman, amal soleh hanya untuk diri kita saja. Lalu untuk tetangga kita bagaimana? Toh? Orang-orang lain bagaimana? Sebab begini, kalau ada orang melakukan kemungkaran, baru kita diam saja, maka kita termasuk juga melakukan kemungkaran. Ada orang tidak sholat di sana, kita diam saja. Padahal ini orang yang melakukan kemungkaran, sebenarnya dia tidak sadar, dia sedang berjalan menuju jurang. Jurang apa? Jurang neraka. Maka kita harus ingat, jangan kok. Bahaya ini kalau kau tidak beriman, tidak beramal soleh, bisa-bisa kau nanti masuk. Maka kita harus ingatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti jalannya Nabi, membawa juga nur, membawa cahaya. Tuh, orang-orang yang dari kegelapan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertanya sama Pak Ustadz saja. Bagaimana umat-umat sebelum adanya Al-Quran, karena kita Islam sudah ada pedoman, petunjuk untuk jalan yang lurus. Nah, bagaimana terhadap umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi-Nabi lain, bagaimana jalan cara untuk mendapatkan. Ini bagus sekali tanggapannya. Dan semua tanggapan ini adalah benar. Menjurus ke situ. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Jalan yang lurus yaitu kita mengikuti perintah Allah. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 131, 132, 133. Di mana Allah berfirman, "Hei Ibrahim, berserah dirilah." Ibrahim mengatakan, "Saya berserah diri ya Allah kepada beserta semesta alam." Nah, dan banyak ayat-ayat lagi, diantaranya ayat Hud ayat 2, di mana agar perintah Allah ini Allah menerjunkan Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan. Ini sudah sampai kepada kita. Sudah sampai kepada kita. Nah, namun, terus saya ulangi, namun kita sekarang ini kenapa sampai banyak perampok, banyak korupsi? Karena kita tidak mengikuti bapak-bapak jamaah. Tidak mengikuti. Saya katakan tidak mengikuti. Kalau kita ikuti, apa yang terjadi? Semua orang akan sholat khusyuk. Takut mencuri, takut korupsi. Karena takut kepada Allah. Karena tidak mengikuti. Ya beginilah jadinya. Jadi agar kita kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah. Ketika Allah meniupkan rohnya masuk ke badan kita pada saat usia 4 bulan. Pada saat itu kedua mata kita masih suci. Dan di sini kita akan kembali kepada Allah. Kalau kau mau kembali kepada Allah, harus dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Ini. Nah, kita ini masih si mata satu. Terus terang. Surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, lebih buta pula mata hatinya di akhirat kelak. Dan dia tidak akan melihat kebenaran. Karena takut kepada Allah. Itulah contoh para sahabat-sahabat. Karena dia mengikuti Rasulullah. Kita sudah sampai
peringatan Rasulullah, tapi kita tidak ikuti. Terus terang. Umatnya sebelum Quran katanya. Ya, ya. Umat sebelum Quran. Bagaimana dengan umat sebelum Nah, sebelum Quran? jadi begini, semua Alkitab yang dari Allah, semua itu adalah kebenaran. Hanya Al-Quran ini dilengkapi. Ya, karena itu ada hubungannya semua. Sejak pertama Nabi Adam alaihissalam, agama yang diturunkan oleh Allah adalah agama tauhid. Mengesahkan Allah. Jadi tahukah Al-Quran dibuat untuk apa? Untuk kita. Allah menciptakan kita. Dan Allah sudah memberikan aba-aba. Kalau kau ikuti petunjuk Al-Quran ini, kau akan selamat. Karena tidak ikuti, bagaimana? Kenapa bisa tidak diikuti? Dengan adanya salah tafsir, utamanya surat Al-Baqarah ayat 26. Di dalam Al-Quran itu banyak terdapat bahasa perumpamaan. Dari sini saja kita salah pendapat, ya kan? Padahal di dalam ada bahasa perumpamaan. Dan ini yang bisa mengertikan adalah mereka yang belajar ilmu hakikat makrifat. Insya Allah. Ilmu hakikat makrifat. Dan orang-orang yang sudah selamat tiba di sisi Allah, semua yang mengamalkan hakikat makrifat. Para orang saleh, para nabi. Ini Bapak sekalian. Tapi karena kita ini belum mengamalkan, makanya itu mumpung masih ada waktu. Kalau saya ini baru 3 tahun mempelajari Bapak-Bapak sekalian. Tapi syukur alhamdulillah. Saya banyak perubahan-perubahan yang saya alami. Utamanya kalau dulu itu jiwa saya ini mungkin hijab saya tebal dulu. Tebal. Kalau tebal itu bagaimana? Banyak saya kasih jalan mobil. Ada sampah sedikit. Tidak ada yang lihat. Buang saja. Itu. Jadi kalau orangnya mata hatinya buta, Allah tidak akan memperlihatkan. Sudah tipis. Itulah hati yang lembut. Makanya itu kita usahakan agar hati kita lembut. Allah akan memberikan. Kenapa sampai Imam Al-Ghazali pada saat dia menulis ada lalat yang minum tintanya, kenapa tidak sampai dia bunuh lalat itu? Tapi dia, wah, ini kan makhluk Allah. Coba kalau kita seperti kita ini, yang masih tertutup mata, wah lalat, ini bapak. Jadi memang setiap hari, kalau hati kita sudah lembut, insya Allah membisiki. Sama juga pejabat. Kalau pejabat itu hatinya sudah lembut, Allah membisiki. Ada pembangunan sekolah. Ini untuk kepentinganmu sendiri. Jangan kau korupsi. Dia akan jaga. Akibat karena hatinya sudah keras, sudah berkarat, disebabkan banyak dosa. Itulah. Jadi makanya itu, sekarang mumpung kita hidup Bapak sekalian, usahakan agar dosa-dosa kita lunasi dengan cara berbuat baik, berbuat. Jadi saya selama 3 tahun Bapak sekalian, saya berdoa. Setiap pagi saya bangun, ya Allah, kira-kira hari ini doa, kira-kira perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan ya Allah. Termasuk tadi pagi Bapak sekalian. Tahukah perjalanan saya hari ini Bapak sekalian? Masih pagi-pagi saya sudah bangun. Saya mampir di tikungan di Jalan Dentata beli kue. 20.000. Baru saya bawa ke Pantai Indah Bosowa. Ayo kita makan.
Betapa bahagianya kita melihat orang makan dari anu kita ini. Ini tidak seberapa. Jadi pesan dari Imam Al-Ghazali, berbuat baiklah tiap hari. Sekecil apapun ketemu dengan orang, tersenyum, insya Allah kita punya hijab ini itu akan terkikis. Lebih banyak lagi terkikisnya kalau kita selesaikan masalah orang. Misalnya ada seseorang terlilit hutang, Bapak sekalian selesaikan, insya Allah itu lebih banyak terkikis. Jadi dengan kata lain, sisa hidup kita ini, bagaimana caranya agar hijab kita ini pembatas dengan ini kita kikis. Nah, setelah hijab kita sudah tipis, baru kita menyepi. Sama dengan Rasulullah. Masuk ke gua, berzikir kepada Allah. Agar mata hati kita bisa terbuka, bisa melihat kembali. Insya Allah Bapak sekalian, apa yang saya ini sesuai, ini ilmu yang saya ilmunya Imam Al-Ghazali, dan beliau itu sampaikan sesuai dengan apa yang beliau praktekkan itu. Insya Allah Bapak sekalian, kita akan bisa selamat. Mumpun masih ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.